Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Eh, Udah pada sarapan belum ini? Sudah Pak. Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, Bapak minta tolong ke Mas Habib untuk mengawali doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Bapak absen dulu ya. Deva Damai Revolusi, Muhammad Habib Maulana Aksan. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Untuk kelihatannya masih lemes nih. Lalu membangkitkan semangat kita lihat dulu ya. Bisa ikuti Bapak. Kalau Bapak bilang selamat pagi, jawabnya selamat pagi, pagi gitu ya. Iya. Yuk, 1, 2, 3. Selamat pagi. Pagi. Oke. Pelajaran pada pagi hari ini kita membahas tentang 3 pelajaran ya, yaitu IPA, IPS, sama bahasa Indonesia. Untuk IPA kita belajar tentang sumber energi, untuk IPS kita belajar tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam, dan yang bahasa Indonesia kita belajar tentang keterhubungan antar gagasan. Oke, untuk pembahasan sumber energi, Bapak punya video buat kalian, bisa dilihat yang videonya. 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan Kak Citra di video pembelajaran untuk adik-adik yang duduk di kelas 4. Kita belajar di tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Tema 2 ini tentang selalu berhemat energi. Subtema 1 kita akan belajar tentang sumber energi. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup itu membutuhkan energi. Jadi kalau Yang tidak ada penting bisa energi, ditulis ya. makhluk hidup tidak akan bisa melakukan aktivitasnya. Contohnya manusia otomatis tidak akan bisa belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Tahukah adik-adik sumber energi yang ada di bumi ini? Nah, kita akan pelajari di subtema 1 ini tentang sumber energi. Oke, selain yang dijelaskan di video, ada juga sumber energi angin, air maksud saya. Jadi sumber energi itu sebenarnya banyak ya anak-anak ya. Mungkin itu saja penguatan dari Bapak. Di sini ada yang mau memberikan contoh apa aja sumber energi itu? Energi matahari. Oke, terus Panas. panas Bumi. apa? Panas Oke, bumi. ya. Nah, untuk energi matahari ini pemanfaatannya bisa dibuat energi listrik juga dengan cara pakai sel surya. Dan panas bumi juga bisa dibuat energi listrik juga dengan cara dipasang generator dan menjadi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Oke, selanjutnya saya mau nanya, kalau misalkan kincir angin itu kan kalau terkena apa dia bisa bergerak itu? Angin. Oke, jadi kalian sudah paham ya perubahan energi angin menjadi energi gerak, yaitu melalui kincir angin. Oke.
Oke, kalian pernah jemur baju nggak? Nah, Nah, itu yang dimanfaatkan sumber energi apa itu? panas. Hari. Matahari. Oke, kita di sini mau buat percobaan ya tentang pemanfaatan sederhana energi matahari. Di sini Bapak punya dua kertas, ya. Terus ada air juga. Nah, nanti kalian bisa celupkan dua kertas ini ke air, terus nanti dijemur. Bisa mulai dilakukan percobaannya. Oke, kita jemur di luar ruangan. Yuk. Baik, kalian bisa menjemurnya di atas tempat yang sudah Bapak sediakan ya. Oke, setelah itu kita diamkan 10 menit dan kalian catat apa perubahan yang terjadi pada kertas tersebut selama 10 menit. Paham? Oke, kita masuk ke kelas lagi ya sambil menunggu ini. Yuk, masuk yuk. Baik, kita kan sudah melakukan percobaan ya. Selama 10 menit tadi apa yang terjadi dan apa yang mau memberikan hasil laporannya bisa dipresentasikan di depan kelas. Ayo, siapa yang mau? Saya, Pak. Oke, Mas Habib. Gimana Mas? Setelah kertas dijemur selama 10 menit, kertas tersebut akan kering. Oke, jadi apa yang energi apa yang dimanfaatkan Mas Habib? Energi matahari. Oke, jadi sudah paham ya kalau kertas itu bisa kering karena adanya sumber energi matahari. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yakni tentang IPS yang membahas tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber energi. Nah, di sini Bapak juga punya video. Bisa kalian simak lagi ya videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? I hope you are well as well like me. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tematik muatan IPS, yaitu sumber daya alam. Tema 2, subtema 1. Coba sekarang kalian perhatikan. Wah, ada pegunungan. Kemudian ada lautan. Ini semua ada di Indonesia. Betapa kayanya Indonesia ya. Benar sekali, Indonesia terkenal akan sumber daya alamnya. Apakah kalian tahu itu? Banyak sekali sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kita wajib melestarikannya ya, agar tetap. Yang penting kalian bisa tulis di buku ya. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam atau SDA adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya berdasarkan sifatnya. Oke. Nah, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Nah, di sini kalian sudah pada tahu belum apa itu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati? Sudah Apa itu sumber daya alam hayati? dapat diperbarui. Nah, kalau non hayati? Tidak dapat diperbarui. Nah, contoh dari sumber daya alam hayati itu ada dari tumbuhan, tanah, angin, matahari, dan air. Nah, kalau non hayati yaitu yang tidak dapat diperbarui. Contohnya minyak bumi, gas alam, dan emas. Seperti itu ya. Ya. Nah, di sini ada yang mau mencontohkan contoh lain dari selain contoh yang sudah Bapak sebutkan lagi? Sumber daya alam hayati ada hewan. Ya. Sudah itu aja. Oke, Mas Habib mungkin mau ada menambahkan? Yang non hayati itu batu bara, Pak. Oke, jadi kalian sudah paham ya tentang sumber daya alam hayati dan non hayati. Selain video tadi, Bapak juga punya gambar nih. Bentar, Bapak carikan dulu gambarnya. Nah, tugasnya ada di sini. Tebak-tebakan, lebih tepatnya tebak-tebakan ya ini ya. Iya.
Oke. Nah, ini contoh sumber daya alam apa? Hayati. Oke. Yang ini? Hayati. Oke. Hayati. Oke. Hayati. Oke. Yang ini? non hayati. Non hayati. Oke. Sudah ya. Sekarang tugas yang Bapak akan memberikan tugas, yaitu tugasnya tentang kalian membuat bagan atau tabel, yaitu sumber daya alam yang berasal dari hutan. Itu contoh-contoh sumber daya alam yang berasal dari hutan. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Sudah anak-anak? Sudah. Oke. Mungkin Abeva mau mempresentasikannya? Ya. Ya, boleh. Silakan. Jadi pemanfaatan sumber daya alam yang ada di hutan contohnya yaitu yang pertama kayu. Kayu bisa digunakan untuk membuat rumah. Oke, Kemudian good. ada tumbuh-tumbuhan dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke, Dan itu good. saja. Oke, good. Tepuk tangan dulu. Oke. Jadi pemanfaatan sumber daya alam dari hutan contohnya yaitu tadi sudah disebutkan oleh Abeva. Yang pertama yang kayu yang berasal dari pohon ditebang dan dijadikan atap rumah atau kerangka atap rumah. Dan tumbuh-tumbuhan contohnya tumbuhan kelapa itu bisa diambil buahnya dan dijual sebagai minuman. Paham anak-anak? Paham. Oke, selanjutnya kita berpindah ke materi yang selanjutnya, yakni tentang bahasa Indonesia. Siap? Ya. Oke. Bisa dibuka buku siswanya halaman 7. Sudah. Nah, di situ ada teks tentang sumber daya. Alam. Oke. Itu kalian analisis keterhubungan antar gagasannya ya. Ya. Oke. Lalu setelah kalian analisis, kalian buat laporan analisisnya. Ya. Setelah itu, nanti kalau sudah selesai bisa dipresentasikan di depan kelas. Ngerti? Nanti. Oke, bisa dikerjakan. Nah. Yuk, silakan dikerjakan. Sudah anak-anak? Sudah. Oke. Ini siapa yang mau mempresentasikan di depan kelas hasil laporan analisisnya? Ayo, jangan rebutan ya. Siapa ayo yang mau? Saya. Oke, Abeva lagi. Ya, Abeva, silakan. Terdapat kalimat padu pada teks bacaan tersebut, Ya. yaitu saya menjemur pakaian di teras rumah memanfaatkan sinar matahari. Oke. Kemudian terdapat kalimat penumpang, saya menjemur ikan di atas genteng saat kapal karena Oke. tidak padu Oke. Ya. tersebut. Good, kita apresiasi dulu Abeva. Oke, jadi kalian sudah paham ya tentang materi yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir. Oke. Jadi karena waktunya sudah hampir habis, kesimpulannya yakni kita sudah mempelajari tentang sumber energi. Di awal yang pertama tadi tentang IPA kan ya. Iya, Oke, sumber energi apa saja tadi? matahari, Tadi Oke, angin. Nah, air, oke. Yang IPS, sumber daya alam, Hayati dan non hayati, contohnya Hayati.
tanah, tumbuhan, tumbuhan, dan Hewan. hewan. Yang non hayati emas, bara, emas, bara, dan minyak minyak bumi. bumi. Oke. Dan bahasa Indonesia kita sudah membuat analisis tentang Kalimat padu dan tidak padu. keterhubungan antar Kalimat. gagasan. Oke. Baik, karena waktunya sudah hampir habis ya, Ya. dan materinya sudah Bapak sampaikan semua. Terima kasih telah mengikuti pelajaran Bapak dari awal sampai akhir. Ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya minta tolong ke tadi Mas Habib sudah, sekarang Mbak Beva untuk memimpin doa. Ya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih anak-anak. Kita beri aplaus dulu buat diri kita sendiri. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari dan dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Oke. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikemasi dan langsung pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih. Ya.